Hai saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum saya mulai, ayo dukung channel Kristiani Cup dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Setelah 20 tahun bekerja untuk Laban di Haran, Tuhan memberitahu Yakub bahwa sudah waktunya untuk pulang. Tuhan berfirman kepadanya, "Kembalilah ke tanah leluhurmu." Kejadian 31 ayat 3. Apakah Anda bertanya-tanya bagaimana Allah berbicara kepada Yakub? Apakah Dia berbicara dengan suara yang dapat didengar? Apakah suara itu datang dalam mimpi, seperti di Betel? Atau apakah Tuhan hanya membebani hati Yakub bahwa sudah waktunya untuk pulang? Yang kita ketahui dengan pasti adalah bahwa Tuhan berbicara kepada Yakub, mengarahkannya untuk pulang. Seperti halnya Tuhan memimpin atau mengarahkan Yakub dahulu kala, Dia juga memimpin dan mengarahkan orang-orang percaya hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana Dia memimpin kita? Cara Tuhan mengarahkan kita pada hari ini tidak terbatas pada 5 cara ini, namun mencakup kelimanya. Berikut adalah 5 cara Tuhan memimpin kita. 1. Kitab Suci. Kitab Suci adalah sarana utama bimbingan ilahi. Alkitab merupakan tulisan yang berisikan kebenaran dan tidak ada yang salah, karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah secara ilahi. Alkitab juga berwibawa, tidak dapat salah dan berotoritas. Jika Anda ingin mendengar Tuhan berbicara kepada Anda, bacalah Alkitab Anda. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kepada Timotius, Rasul Paulus menulis, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." 2 Timotius 3 ayat 16. 2. Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya mengilhami orang-orang zaman dahulu untuk menulis kitab suci. Melalui penerangan, Dia memampukan orang percaya pada hari ini untuk memahami kebenaran, dan Dia mengarahkan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. 3. Nasihat saleh. Kitab Amsal memberikan alasan yang kuat untuk mencari nasihat saleh dari orang lain. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amsal 11 ayat 14. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12
ayat 15. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Amsal 15 ayat 22. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Amsal 24 ayat 6. 4. Akal sehat. Tuhan memberi kita akal, dan Dia mengharapkan kita menggunakannya untuk membuat penilaian yang baik. Tentu saja kita tidak boleh bersandar pada pengertian manusia saja. Amsal 3 ayat 5-6. Tetapi ketika kita berserah kepada Roh Kudus, Dia membantu kita berpikir jernih dan masuk akal. Dia akan membimbing pikiran kita saat kita berjalan dalam hubungan yang dekat dengannya. 1 Petrus 4 ayat 7 memberitahu kita untuk waspada dan berpikiran tenang. Berpikiran tenang diterjemahkan dari kata kerja Yunani, sophrono, yang berarti berpikiran sehat, masuk akal atau waras. Dengan kata lain, gunakan akal sehat yang diberikan Tuhan. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Amsal 8 ayat 5. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. 5. Keadaan. Meskipun kita mungkin tidak menyadarinya pada saat itu, terkadang kita dapat melihat ke belakang dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam keadaan kita untuk maksud dan tujuan kehendak-Nya dalam hidup kita. Mari kita mengambil contoh dari kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana Paulus dan Silas akhirnya duduk di rumah kepala penjara Filipi, makan dan bersukacita bersama keluarga yang baru percaya itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 34. Itu bukan hasil dari suatu penglihatan surgawi, juga bukan karena dorongan roh. Selain itu, kedaulatan Tuhan akan melampaui kebetulan. Paulus dan Silas sampai di sana melalui semua keadaan yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16-33. Melihat keseluruhan cerita, dapat dikatakan bahwa itu adalah jalan Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.